Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiyain wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Salam serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Safira Ayuni Mahmeswari, ingin menyampaikan kultum yang bertema silaturahmi. Dalam bahasa Indonesia, yakni silaturahmi yang artinya tali persahabatan atau persaudaraan, dan silaturahmi yang artinya mengikat tali persahabatan atau persaudaraan. Silaturahmi dalam Islam dimaknai sebagai menghubungkan tali persaudaraan antara karib kerabat baik yang disebabkan nasab maupun hubungan pernikahan. Imam Nawawi dalam Syarh Muslim menyatakan, silaturahmi adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang menghubungkan dan orang yang dihubungkan. Terkadang menggunakan harta, ada kalanya dengan memberikan bantuan, atau sekali-sekali berkunjung. Silaturahmi ditunjukkan bagi orang yang memiliki hubungan kurang baik dengan kerabatnya, kemudian ia ingin memperbaiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menyambung tali silaturahmi bukanlah orang yang memenuhi kebutuhan, melainkan orang yang menyambung hubungannya kembali ketika tali silaturahmi itu sempat terputus. Hadis riwayat Bukhari. Di Indonesia, istilah silaturahmi justru cenderung dimaknai lebih luas, tidak hanya untuk memperbaiki hubungan yang sempat terputus, tetapi juga ikatan yang dari awal memang baik-baik saja. Juga tak hanya ditujukan kepada kerabat saja, melainkan kepada siapapun. Jadinya memang tak ada larangan untuk menggunakan kata silaturahmi dalam konteks syariat maupun kebiasaan sehari-hari. Akan tetapi, hadis-hadis keutamaan silaturahmi tentunya ditujukan pada makna syariat. Menyambung tali persaudaraan adalah perkara mulia yang amat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan bahwa orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan masuk surga. Di samping itu, silaturahmi juga memiliki berbagai keistimewaan. Beberapa di antaranya dapat memudahkan rezeki dan memanjangkan umur. Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin membukakan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan sisa hidupnya, hendaknya meneruskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Sahih Al-Bukhari menemukan arti dibentangkan rezekinya adalah ditambahkan keberkahannya, karena bersilaturahmi dengan kerabat termasuk sedekah, dan sedekah bisa menyumbangkan dan menambahkan harta. Kemudian Ibnu Badar dalam Syarh Sahih Al-Bukhari menyatakan ada dua pendapat mengenai maksud dipanjangkan umurnya. Pertama, orangnya bersilaturahmi akan diingat kebaikannya meskipun sudah menutup usia, seakan-akan ia belum meninggal. Pendapat kedua, saat ditetapkan umur seseorang di dalam kandungan, dituliskan bahwa apabila ia ingin bersilaturahmi maka umurnya akan dipanjangkan. Sebelum saya tutup, saya ada cerita singkat tentang silaturahmi. Pada zaman dahulu, ada seseorang lelaki kaya raya yang hidup sendiri. Pada suatu hari, lelaki tersebut berencana untuk pergi ke Mekah dan menitipkan sebagian hartanya kepada tetangga laki-laki yang sudah memiliki istri. Beberapa hari kemudian, lelaki itu mendapatkan kabar bahwa tetangganya meninggal dunia. Lelaki tersebut pulang ke rumahnya dan menanyakan hartanya kepada tetangga istrinya. Di mana sebagian hartaku? Tetangga pun menjawab, saya tidak tahu. Setelah menanyakan sebagian hartanya, lelaki tersebut pergi ke ulama dan menceritakan kejadiannya kepada ulama. Setelah mendengarkan cerita ulama tersebut menyuruh untuk pergi ke sumur dan mengucapkan salam 3 kali. Dan kalau tidak ada jawaban, si lelaki itu harus kembali dan harus menemui ulama tersebut. Ulama tersebut menyuruh untuk pergi ke sumber yang berbeda dan mengucapkan salam.